Kalau hasilnya seri saudara-saudara atau menang 1-0 saja itu bisa dibilang sebagai keberuntungan, faktor luck. Tetapi ini menang 3-0 saudara-saudara. 3-0 luar biasa. Dan lawan yang dihadapi adalah juara Liga Korea 2024. Baru saja tanggal 1 November lalu Ulsan Hyundai itu baru saja menjadi juara Liga Korea. Itu adalah 3 musim berturut-turut. Wah, luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini pada hari Rabu. Selasa saudara-saudara. Selasa tanggal 5 November 2024 saudara-saudara, Liga Champion Asia Elite kembali bergulir. Dan salah satu pertandingan adalah melibatkan tim dari Asia Tenggara. Adalah Johor Darul Takzim, JDT. JDT. Itu menghadapi Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai adalah juara di Liga Korea Selatan 3 musim berturut menghadapi Ulsan itu di Stadium Sultan Ibrahim di Johor. Tuan rumah Johor menjadi tuan rumah pertandingan liga itu adalah di matchday keempat saudara-saudara. Di matchday keempat. Dan untuk menghadapi pertandingan itu saudara-saudara, seperti biasa Hector Bigdolio itu pelatihnya Johor Darul Takzim itu JDT. Itu selalu menurunkan mayoritas pemain asing, legion impor, legion asing di pertandingan Liga Champion Asia. Dan pada waktu melawan Ulsan Hyundai itu starting line up-nya itu hanya ada 1 pemain lokal Malaysia, Arif Aiman, dan 1 pemain keturunan Natko Insa. Itu adalah 2, selebihnya adalah pemain-pemain asing, mulai dari penjaga gawang, mulai dari kiper seperti Zubiaure, kemudian Murilo, kemudian si Pak dari Korea juga main, kemudian Sen, kemudian Iker, kemudian Munis, kemudian Israfilov itu juga main, kemudian Oscar, kemudian Obregon itu juga main di bangku di cadangannya juga sama, di bench itu juga banyak mayoritas pemain asing mereka, sementara pemain lokal itu juga biasanya diberi kesempatan di babak kedua. Dan dengan skema starting line up seperti ini, Johor Darul Takzim itu ternyata mainnya bagus. Menurut saya main cantik lah, main solid, kemudian pantang menyerah, tidak mengendorkan serangan. Mereka mengambil inisiatif serangan. Jadi tidak bertahan, tidak parkir bus, tidak. Tetapi mereka attacking football. Mereka tetap menyerang, mereka tetap mengambil inisiatif, dan mereka membombardir, menyerang pertahanan Ulsan Hyundai dengan sangat rapi, sangat terstruktur dan masif. Saudara-saudara, hasilnya Johor Darul Takzim berhasil mengalahkan Ulsan Hyundai 3-0. 3-0 saudara-saudara, 3-0, bayangin 3-0.
3-0. Jadi bukan 1-0, bukan juga seri 0-0, bukan. Ini dia menang 3-0 lewat gol-gol yang diciptakan oleh si Arif Aiman, kemudian Arif Aiman pada menit ke-6, kemudian Oscar Arribas pada menit ke-68 dan Bergson pada menit ke-88. Nah, 3 gol yang membuat Ulsan Hyundai, asuhan Ulsan Hyundai ini adalah pelatihnya adalah Kim Pan-gon. Kim Pan-gon mantan pelatih tim nasional Malaysia, dan ini pernah saya bahas di edisi beberapa hari sebelumnya. Nah, sebenarnya Ulsan Hyundai sudah pasti tahu cara bermainnya Johor Darul Takzim karena pelatih Malaysia, tetapi faktanya benar-benar Ulsan Hyundai benar-benar kerepotan, benar-benar sulit melayani, sulit membendung, sulit mengimbangi permainan Johor Darul Takzim yang cukup bagus. Selain baik, selain cantik, selain main padu, main solid, main berkelas, berkualitas, mereka juga didukung oleh ribuan supporter yang memadati Stadium Sultan Ibrahim. Jadi itu kombinasi kekuatan yang menyebabkan Johor Darul Takzim berhasil mengalahkan Ulsan Hyundai dengan sangat telak lah, saudara-saudara. Kalau ini saya bilang sangat telak, karena kalau kita menang 1-0 ya bolehlah dibilang sebagai keberuntungan, faktor luck. Kalau kita imbang 0-0 atau 1-1 seri ya bolehlah dibilang keberuntungan, tapi ini adalah skor 3-0. Sebuah pertandingan itu kalau skornya, kalau dia lawan bisa mencetak 3 gol dan lawan dan 3-0 atau 2-0 pun itu bisa dibilang sebagai sebuah kemenangan yang cukup telak, cukup mutlak dan tidak perlu diragukan lagi bahwa tim ini bermain bagus, dan faktanya memang tim ini bermain bagus waktu melawan Ulsan Hyundai. Fans Johor Darul Takzim, saudara-saudara, kemenangan melawan Hyundai ini tentu saja sangat membanggakan. Mereka pasti bangga lah. Itu bikin mereka bangga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Ulsan Hyundai ini bukan tim yang ringan, bukan tim yang mudah dikalahkan. Mereka bukan tim kecil. Mereka di Korea saja itu adalah tim besar. Salah satu tim tradisional, salah satu tim yang punya prestasi, punya berbagai macam gelar, punya piala, dan cukup sukses, saudara-saudara. Cukup sukses, saudara-saudara. Punya pemain-pemain dari tim nasional Korea Selatan maupun dari pemain-pemain dari asingnya yang sangat bagus. Faktanya, Ulsan Hyundai ini adalah juara Liga Korea 3 musim beruntun. 3 musim, 2002, 2023, dan 2024. 2024 itu mereka baru saja juara kemarin ketika pertandingan Liga Korea Selatan K-League 1 itu menyisakan 2 pertandingan. Mereka unggul 7 poin dari runner-up Guangzhou atau siapa itulah. Itu, dan jika di total Ulsan Hyundai ini memenangkan 5 Liga Korea dan 10 menjadi runner-up. Wah, hebat kan, saudara-saudara. Kemudian Piala Korea itu mereka pernah juara sekali Piala Korea, Piala FA, kemudian Piala Liga Korea, Korean League Cup itu 5 kali, kemudian Korea Super League itu 1 kali, Korea President Cup itu 1 kali, kemudian internasionalnya di regional Asia ini mereka juga pernah 2 kali juara Liga Champion Asia tahun 2012 dan 2020. Jadi mau dibilang bagaimana lagi, ini adalah tim yang sangat bagus di Liga Korea, tim yang sedang dalam performa yang bagus, tim yang punya pemain-pemain cukup bagus. Beberapa di antaranya pemain Korea Selatan, pemain tim nasional Korea Selatan. Ada juga pemain dari Jepang, ada juga pemain dari impor, dari Swedia, ada juga pemain dari Georgia. Jadi ini adalah klub yang cukup bagus, tim yang berkualitas, tim yang berkelas, dan itu mampu dikalahkan oleh Johor Darul Takzim 3-0. Kemenangan ini, saudara-saudara, dengan kemenangan ini berarti Johor Darul Takzim itu, JDT itu sudah menghasilkan 2 kemenangan. Sebelumnya itu mereka mengalahkan Shanghai Shenhua juga 3-0. 3-0, saudara-saudara, luar biasa lah, luar biasa. Klub dari Cina mereka kalahkan 3-0. Sebelumnya mereka juga bermain seri 2-2, imbang 2-2 dengan Shanghai Port dari Cina. Sementara 1 kekalahan didapatkan dari Gwangju FC. Gwangju FC mereka kalah
1-3. Dan selanjutnya Johor Darul Taksim ini masih akan menghadapi Shandong Taishan dari Cina, kemudian akan menghadapi Buriram United, derby Southeast Asian derby Asia Tenggara, derby ASEAN. Nah, ini akan menghadapi Buriram United, kemudian masih ada Central Coast Mariner yang akan mereka hadapi, dan terakhir mereka akan menghadapi Pohang Steelers. Kalau melihat performa melawan Ulsan Hyundai, saya rasa, saya punya keyakinan ini Johor Darul Taksim akan bisa mendapatkan kemenangan setidaknya ketika menghadapi pertandingan di Stadium Sultan Ibrahim. Dan untuk lolos ke babak 16 besar, layak ke 16 round 16 ke babak selanjutnya ke fase knockout itu, Johor Darul Taksim harus finish setidaknya di posisi ke-8. Nah, nantinya akan ada 8 tim dari wilayah timur dan 8 tim dari wilayah barat yang akan tampil di fase knockout, sistem gugur di babak 16 besar. Dan kalau melihat di klasemen sementara jumlah kemenangan dengan 7 poin, ya peluang Johor Darul Taksim itu besar sekali, saudara-saudara, besar sekali. Karena di posisi atas itu ada Vissel Kobe. Vissel Kobe dengan 10 poin, 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Vissel Kobe, kemudian ada Gwangju. Sementara tim dari Asia Tenggara lain adalah Buriram United, itu juga sama dengan Johor Darul Taksim, punya potensi, punya peluang, punya kemungkinan untuk lolos ke babak 16 besar itu cukup besar. Apa yang dilakukan oleh Johor Darul Taksim ini seharusnya ditiru, dicontoh oleh klub-klub dari Liga Indonesia. Seharusnya dicontoh bahwa memprioritaskan kompetisi di Asia itu lebih penting daripada hanya Anda bermain di Liga Indonesia. Nah, bukannya Liga Indonesia nggak penting, Liga Indonesia tetap penting, tetapi jauh lebih penting adalah Liga Champions Asia. Dan yang paling penting nggak usah lagi melihat masa lalu, mengenang masa lalu, nggak usah masa lalu yang selalu dibangga-banggakan. Contohnya, wah Persija kan pernah mengalahkan Johor Darul Taksim 4-0. Ya itu kan masa lalu nggak usah diungkit-ungkit. Dan nyatanya juga waktu itu Persija juga nggak bisa juara Piala AFC juga kan. Nah, sementara Johor Darul Taksim sendiri juga pernah menjadi juara Piala AFC. Jadi masa lalu nggak usah diungkit-ungkit, biarkan itu menjadi sejarah, biarkan itu menjadi pelajaran. Yang paling penting itu jalani masa sekarang dan tatap masa depan. Bagi klub Indonesia itu harus dicontoh lah. Klub seperti Johor Darul Taksim, kemudian klub seperti Buriram United itu harus dijadikan contoh, karena mengelola klub yang bagus itu ya orientasinya adalah internasional. Kalau mereka sudah juara di dalam negeri, ya sudah fokus ke internasional. Apapun akan dilakukan oleh internasional. Kalau ada regulasi pemain asing boleh dimainkan tidak terbatas di Liga Champions Asia, ya mainkan di situ. Nggak usah nanggung-nanggung. Jangan hanya karena konsentrasi di Liga Indonesia terus mengesampingkan kompetisi Asia, itu nggak bagus. Kemarin Madura United sudah lolos ke babak perempat final di Challenge League. Itu bagus. Salut, luar biasa. Terakhir mereka mengalahkan klub dari Kamboja dan mereka akan lolos, mereka akan menghadapi klub dari Taiwan. Ya setidaknya kalau menurut saya, kalau dengan hasil itu Madura United bisalah tampil setidaknya semifinal atau final. Atau bahkan kalau mereka serius, mereka juga bisa juara. Kalau mereka juara di Challenge League, mereka musim depan akan main di Liga Champions Asia 2, saudara-saudara. Hal itu tidak diikuti oleh Persib Bandung. Persib Bandung itu terkesan main seadanya, main apa ada ala kadarnya ketika tampil di Liga Champions Asia 2. Itu terlihat sekali, saudara-saudara, mainnya biasa-biasa saja, mainnya terlalu tidak serius. Mereka lebih memprioritaskan pertandingan melawan Persija daripada pertandingan melawan Port FC. Padahal secara teori kualitas lawan-lawan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 itu sebenarnya tidak terlalu berat. Ya 50-50 lah sebenarnya itu peluangnya. Beda dengan Johor Darul Taksim atau Buriram United di Liga Champions Asia Elite yang menghadapi lawan-lawan dari Jepang, dari Korea, dari Cina, dari macam-macam, Australia, yang benar-benar levelnya lumayan tinggi. Sementara Persib Bandung itu ya hanya menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara seperti Port, seperti Lion City, kemudian ada satu klub dari Cina. Jadi sebenarnya di atas kertas teorinya itu
teorinya itu gampang, tetapi saya nggak tahu ya, itu karena memang mindset sajalah. Mindset saja prioritas bahwa mereka tidak terlalu menganggap kompetisi di Asia itu. Padahal itu kompetisi di Asia itu penting. Kalau tim nasional Indonesia sudah bisa nyampe ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ya seharusnya klub-klub Indonesia juga menunjukkan semangat yang sama, menunjukkan performa yang sama, menunjukkan prestasi yang sama, supaya itu balance. Anda lihat klub-klub dari Liga Inggris bisa sampai ke final Liga Champion, bisa sampai juara Liga Champion. Tim nasionalnya juga bisa sampai ke final Euro 2024, final Euro 2022. Begitu pula di Spanyol, begitu pula di Italia. Jadi itu balance, seimbang saudara-saudara. Jangan tim nasional kita itu terlalu bagus, performanya baik, tetapi di level klub itu gapnya terlalu tinggi. Jadi ini jadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh PSSI dan juga oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin, kita analisis semuanya tentang, kita bicara tadi tentang klub Malaysia Johor Darul Takzim yang tampil luar biasa, tampil bagus di Liga Champion Asia Elite. Nah, ini Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara, bukan Piala AFC, bukan Liga Champion Asia 2, bukan Challenge League, dan ini adalah masa kini, bukan masa lalu. Jadi masa lalu nggak usah diungkit. Kalau masa lalu Johor pernah dikalahkan Persija 4-0, nggak usah diungkit-ungkit, itu masa lalu. Kalau kalian masih aja mengungkit masa lalu, itu negara kalian, negara kita ini nggak akan maju-maju. Tataplah masa sekarang dan masa depan. Jalani masa sekarang dengan baik, tatap masa depan dengan optimistis. Dan ini dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Mereka mengalahkan Ulsan Hyundai 3-0 di Liga Champion Asia Elite. 3-0 saudara-saudara, 3-0. Ini luar biasa. Kenapa? Karena 3-0 ini berarti ini memang tim yang bagus. Ya, permainan mereka memang bagus. Kalau menangnya hanya 1-0 atau seri 1-1, 0-0 itu bisa dibilang beruntung lah. Faktor luck. Tetapi ini dia menang sampai 3-0 dan dia benar-benar mendikte jalannya pertandingan. Dan kalau saudara-saudara mau tahu, lawan yang dihadapi itu bukan ringan lah. Ini lawan berat. Kelas berat. Mereka adalah Ulsan Hyundai. Ulsan Hyundai itu adalah juara Liga Korea 3 musim beruntun. Dan mereka baru saja memastikan diri menjadi juara Liga Korea. K-League One tanggal 1 November atau tanggal 2 November itu mereka memastikan diri mengunci gelar sebagai juara Liga Korea. Jadi ini tim yang sangat bagus, tim yang diperkuat banyak sekali pemain tim nasional Korea, pemain asing mereka juga kualitas. Pelatih mereka sebelumnya adalah Hong Myung-bo. Hong Myung-bo sekarang menjadi pelatih tim nasional Korea dan penggantinya adalah Kim Pan-gon, pelatih yang pernah melatih tim nasional Malaysia dan pernah saya bahas di edisi sebelum. Jadi kemenangan ini luar biasa dan sekarang Johor Darul Takzim ini ada di posisi ketiga di klasemen wilayah timur. Eastern Zone itu dia di bawah Vissel Kobe dan di bawahnya Gwangju FC dari Korea. Mereka punya 7 poin, sama dengan Buriram, sama dengan Shanghai. Jadi ini dua tim yang luar biasa lah. Tim dari Asia Tenggara yang punya potensi lolos ke babak 16 besar Liga Champion Asia ini. Jadi nanti kalau suatu hari ada tim atau musim ini ada tim dari Asia Tenggara yang menjuarai Liga Champion Asia Elite dan tampil di Piala Dunia antar klub, ya nggak usah heran. Karena tetangga Indonesia, Malaysia dan Thailand sangat serius. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah.
Kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, punya keinginan sendiri, silahkan bikin akun dan channel sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!